Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul muharram asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatasy syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Shadaqallah wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Masjid Baitul Izzah Ibu Yuli ya, beserta pengurus semuanya, Ibu RT, Ibu RW, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini Lailatul Ayyam, rajanya malam, nah itu malam Jumat. Di antara malam ini adalah rajanya malam, yaitu malam Jumat, Lailatul Jum'ah. Maka kata Nabi, siapa yang berdoa dari sholat ba'dal asar sampai tengah malam di malam Jumat ini, maka insya Allah doanya qabul. Jadi minta apa saja, ini malam Jumat tentunya diiringi dengan ibadah keseharian, ya. Sholawat dan salam senantiasa kita sanjungkan keharibaan kekasih Allah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada pengurus yang bersedia mengundang saya kembali untuk bersilaturahim. Selamat tahun baru Islam Hijriah 1444. Mudah-mudahan tahun ini lebih baik daripada tahun yang lalu. Ibu-ibu sekalian, surga adalah idaman manusia, ya Bu. Semua manusia kepingin masuk surga, tapi masuk ke dalam surga itu tentu punya syarat. Seperti ibu mau masuk anaknya ke sekolah SMP, SMA, perguruan tinggi terutama, tentu ada syarat. Sama dengan surga, Ibu. Dan mencari surga itu mencari sendiri. Tidak bisa kita diajak oleh orang lain. Suami ibu ustadz, ibu bukan ustazah. Terus ibu bilang, saya ikut suami aja ntar dimasuk dalam surga. Ibu nggak ibadah, ibu nggak silaturahmi, ibu tidak baca Quran, ibu tidak sedekah, tidak bisa. Begitu juga sebaliknya. Istrinya seorang ustazah, suaminya bukan. Ibadahnya tidak seperti ustazahnya, juga tidak bisa bersama-sama dalam surga. Jadi mencari surga itu masing-masing, Ibu. Bukan karena kita, pasangan kita, terus kita ikut bisa masuk surga, tidak. Makanya malam ini kajian kita adalah doa penjemput surga.
Syarat surga yang pertama iman. Tanpa iman, ibu tidak bisa masuk ke dalam surga kecuali hak prerogatif dari Allah. Contoh, ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi diperlihatkan surga. Dan ketika diperlihatkan surga, Nabi bertanya, wahai malaikat Jibril, siapakah itu penghuni surga? Kalau saya lihat pandangan mata saya, kayaknya dia tidak pantas masuk ke dalam surga. Apa yang dia perbuat sehingga dia bisa masuk ke dalam surga? Kata malaikat Jibril, dia adalah seorang pelacur. Dia seorang pelacur, setiap hari pekerjaannya pelacur. WTS, wanita tunasiswila. Tapi pada satu malam, ketika dia pulang habis melacur, dia dapatkan seekor anjing yang kehausan. Seekor anjing yang kehausan sudah lemas, hampir mati. Sementara orang yang lewat tidak ada yang peduli dengan anjing itu. Dia pulang dalam tengah malam, anjing itu sudah menjulurkan lidahnya, kehausan, hampir mati. Maka didekati oleh si pelacur ini. Alangkah hausnya engkau anjing. Anjing itu menjawab, gitu ya Bu. Dia buka sepatunya Bu, dia cari telaga, dia cari air dengan sepatunya itu. Sepatunya kulit, dia dapatkan air yang sangat jauh dari tempat si anjing ini. Itu sepatu yang tadinya penuh tinggal habis Bu, netes. Tapi tetesan itu diminumkan ke dalam mulut anjing itu. Terus anjing itu segar berdiri, Ibu. Ketika pulang pelacur itu ya dikawal oleh anjing itu, besoknya pelacur ini meninggal dunia, Ibu. Nah, dalam riwayat dia pernah berbuat kebaikan itu, Bu. Maka Nabi melihat dia di dalam surga ketika Nabi diperlihatkan pada saat Isra Mi'raj. Ini adalah hak prerogatif Allah. Bukan berarti kita bilang begini, besok kasih minum anjing aja deh, biar kita masuk surga. Tidak seperti itu, Ibu. Ya. Jadi iman, mungkin kita tidak tahu rahasia Allah. Mungkin si pelacur ini ikhlas, dan kita tidak tahu, mungkin malam itu juga mungkin si pelacur ini adalah menemukan Tuhannya, yaitu Allah, dengan mengucapkan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mungkin dia beriman, masuk Islam. Malam itu paginya dia meninggal dunia ketika dia habis berbuat kebaikan kepada seekor anjing. Ini satu contoh. Jadi Allah akan mencatat lewat panglima-panglimanya atau malaikat-malaikatnya, perbuatan apapun, sekecil apapun. Kalau yang besar udah pasti dicatat. Sekecil apapun dicatat oleh Allah. Kalau memang itu mengandung kebaikan, maka Allah akan membalas dengan ribuan lipat ganda kebaikan. Maka doa penjemput surga ini yang pertama, ya, berdoalah kepada Allah, ya, berdoalah kepada Allah, minta diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Nah, jadi kalau kita kepengen masuk ke dalam surga, jemput dengan doanya, mintalah kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Apa doanya? Doanya adalah Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Hafal Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah.
Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Ayo baca sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Alhamdulillah. Jadi ibu, ini syarat juga kalau ibu mau menghafal ayat Quran. Ya. Tahfidz Quran, caranya untuk hafal, ibu kepengen hafal Quran, satu ayat kalau ayatnya pendek baca 20 kali. Ya. Misalnya ibu sedang menghafalkan surat Al-Kafirun misal ya Bu ya. Untuk anak atau untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun 20 kali. Ibu sedang menghafal suratul Baqarah. Alif Lam Mim. Kalau Alif Lam Mim saya rasa tidak 20 kali ibu sudah hafal. Ya. Tapi ketika Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu 20 kali. Kalau ibu sudah hafal di sini, baru ibu masuk ke ayat yang kedua, 20 kali. Belum hafal, besok ulang lagi. Itu syarat daripada tahfidz Quran. Jadi tidak ada yang tidak bisa. Ini kuncinya saya kasih tahu, ya. Jadi ibu tidak ada gurunya, ibu belajar sendiri. Yang penting tahsinnya sudah benar. Apa itu? Makhrajul hurufnya sudah benar, tajwidnya sudah benar. Ibu hafalin sendiri, ya. Bisa. Apalagi ibu pakai guru, ya. Nah, supaya apa? Supaya ibu penghafal Al-Quran minimal juz 30. Juz 30 itu adalah bacaan-bacaan sholat kita. Yang kita hafal udah juz 30 yang terakhir aja ya Bu ya. Dari Anas naik, Al-Falaq naik terus. Ini gacoan kita ibu. Hafalan kita buat kita baca Quran ketika kita sholat fardu. Kalau sholat sunat ibu tidak baca surat tidak apa-apa. Sholat fardu juga tidak apa-apa, tidak baca surat, tidak baca ayat. Cuman rasanya tidak enak Al-Fatihah ibu tidak baca surat. Mau baca surat atau ayat yang panjang ibu belum hafal, baca yang pendek. Yang pendek pun kalau kita nggak belajar kita juga tidak hafal, ya kan? Nah jadi caranya seperti itu. Jadi kembali, kalau kita ingin masuk ke dalam surga, maka kita harapkan, kita mohon, mintalah doa ketika wafat kita dalam keadaan husnul khatimah. Kebalikannya apa? Su'ul khatimah. Husnul itu kebaikan, khatimah artinya akhir. Khotam Quran artinya penutup Quran. Jadi penutup kematian kita, maka kita harapkan husnul khatimah menjadi kebaikan. Nah, husnul khatimah ini apabila ibu menghadapi orang yang syakaratul maut. Ya. Orang yang sedang syakaratul maut, kita bimbing dengan membaca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan hanya La ilaha illallah. Maka itikad kita tidak mengakui Nabi. Maka ketika kita mendampingi orang-orang yang syakaratul maut, kita talkinkan di telinganya apabila dia mengikuti La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau dia masih mau ikut, bisa ikutin dah. Tapi kalau dia udah terbata-bata sampai La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dah stop Bu. Dikhawatirkan ketika kita membimbing dia La ilaha mati, maka bisa-bisa dia menjadi penghuni neraka. Karena la ilaha artinya apa Bu? Tidak ada Tuhan. Ini yang kadang-kadang kita tidak paham, ya. Jadi ketika kita mentalkinkan orang yang sudah mau syakaratul maut,
ketika dia sudah bisa membaca, mengikuti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dah stop. Supaya jangan dia menyambung dengan kalimat-kalimat yang lain. Karena kata Nabi, siapa yang akhirul mauti, siapa yang akhir kehidupannya wal hayati, kehidupannya dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimatut thayyibah, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Tapi ketika dia ucapannya la ilaha, maka dia akhir hayatnya mengatakan tidak ada Tuhan. Selain Allahnya nggak ada, Ibu, karena mati di situ. Jadi perhatikan ya, ketika kita menghadapi syakaratul maut, orang tua, saudara yang sudah lain dengan yang sudah koma, Ibu. Kalau udah koma kan nggak bisa ngikut ya, Bu. Talkinkan di telinganya. Talkinkan di telinganya, bimbing terus. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 2 kalimat yang sepasang. Tidak hanya la ilaha illallah. Karena kalimat thayyibah itu sepasang, Ibu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Sepasang, Ibu. Ibu punya kaligrafi di rumah. Tidak ada cuman Allah saja, pasti ada Muhammad. Ya, Bu? Itu yang dikatakan sepasang kalimat thayyibah. Maka harapan kita di akhir hayat kita, kehidupan kita kepingin menghadap kepada Allah dengan bimbingan-bimbingan para ulama, para guru-guru semua, maka kita kepingin kita ditempatkan dalam surganya Allah. Amin. Dengan doa Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Nah, husnulnya itu tulisannya pakai H, tidak pakai KH, Ibu. Saya suka lihat di WA, ya, Bu. Semoga husnul khatimah, salah. Ya, husnul hasanah. Seperti nama saya Husna. Husnul, kebaikan. Nah, orang yang sudah meninggal dunia, ketika Ibu di WA, Ibu meninggal, dengar kabar, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kan gitu ya. Semoga almarhum husnul khatimah. Bukan itu doanya. Ketika orang sudah meninggal dunia, Ibu dengar kabar, doanya bukan semoga husnul khatimah. Doa orang yang syakaratul maut baru kita doakan semoga husnul khatimah. Tapi kalau orang sudah meninggal dunia, semoga Allah ampunkan dosanya, diterima amal ibadahnya, diluaskan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Jadi bukan semoga husnul khatimah, bukan, dia udah selesai. Dia udah selesai. Jadi kalau kita mau doakan, ya itu tadi yang menjelang syakaratul maut dengan bimbingan. Maka orang yang kepengen husnul khatimah tentu ibadah. Kehidupannya diisi dengan perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, contoh-contoh daripada baginda Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam satu hadis Nabi mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang cinta kepada aku, maka dia harus cinta kepada ajaranku. Kalau sudah cinta dengan ajaran Nabi, kana ma'ifil jannah, maka dia masuk ke dalam surga bersama aku, kata Nabi. Makanya ibu-ibu sekalian, sekarang ini hati-hati, baik di YouTube maupun pengajian, hati-hati dengan ajaran yang menyimpang. Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Ibu yang baru kenal Islam, ya, langsung fanatik. Ini nggak dikerjakan sama Nabi, jangan dikerjakan. Bid'ah namanya. Kita belum tahu kulit itu, kita belum tahu dalamnya, baru pernah ngaji. Udah langsung ibu menjadi otoriter. Oh, itu Nabi nggak kerjain, bid'ah. Makanya memandang guru ibu
mengundang guru, memandang guru, ya, mengaji dengan guru, harus kita pahamnya nih apa ini? Ahli sunnah wal jamaah apa bukan? Nih ibu, ibu suka tahlil? Ibu suka baca tahlil? Nah, berarti ibu ahli sunnah wal jamaah. Karena orang di luar ahli sunnah wal jamaah tidak suka tahlil, Bu. Tidak suka mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Dia bilang apa? Udah selesai katanya. Kita berdoa ibu, diterima atau tidak, ibu tahu nggak? Jadi jadi manusia jangan jadi Tuhan. Kan ada manusia jadi Tuhan ya Bu, sok mengalahkan. Wah itu nggak diterima sama Allah. Emang ibu tahu bakalan tidak diterima? Jadi kita berdoa saja, urusan terima atau tidak itu urusan Allah. Kita juga tidak tahu ibu. Dan sampai saat ini surga itu belum ada penghuninya Bu. Ketika Nabi Isra itu hanya gambaran. Kita punya baginda, kita punya Nabi yang terakhir, awal wal akhiru, dialah Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam Nabi yang pertama, tapi dia tercipta dari nurnya Muhammad. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Sulaiman, itu semua sampai Isa alaihissalam itu tercipta dari nurnya Muhammad. Berapa jumlah nabi? Dulu saya udah ceramah, masih ingat nggak? Berapa jumlah nabi? Berapa jumlah nabi? Jumlah nabi dulu waktu saya ceramah udah 124.000 nabi. Catat. Ntar saya datang lagi saya tanya lagi. 124.000 nabi Bu. Dipres menjadi 313 nabi dan rasul. Dipres lagi menjadi 25. Dipres lagi tinggal 5, namanya ulul azmi. Menjelang Ramadan saya udah jelaskan sama ibu. Yang ulul azmi ini ingetin, I-nya yang pertama ya Bu, siapa? Isa nabi yang terakhir. Yang pertama Ibrahim. Ya. Ibrahim. 5 nih. Jadi I ulul azmi nih. Ingetin aja ibu. I nih Ibrahim. M-nya Musa. Siapa lagi? Ada yang ingat nggak? Daud tidak termasuk. Ya. N-nya Nuh. N-nya Nuh, I-nya Isa. Baru M-nya Muhammad. Terbalik. Minim. Musa, Ibrahim baru. Minim singkatannya. M-nya Musa, I-nya Ibrahim, N-nya Nuh, I-nya Isa, M-nya Muhammad. Jadi minim, singkatannya minim Bu. Ini yang ulul azmi. Ulul azmi 5 dipres lagi, tinggal 1. Dialah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ntar kapan-kapan saya diundang lagi saya tanya. PR. Ibu kalau anaknya PR nggak bisa jawab marah-marah. Sekarang ibu ada PR-nya.
Singkatannya minim Bu. M-nya Musa, I-nya Ibrahim, N-nya Nuh, I-nya Isa, M-nya Muhammad. Nggak ada Isa nomor 1. Isa paling belakangan Ibu. Ini ulul azmi semuanya punya mukjizat Bu. Punya mukjizat, makanya diperas sama Allah 25 diperas tinggal 5. Ini punya mukjizat semua. Musa bisa membelah laut dengan terkenal the Ten Commandment. Dari tongkatnya Bu yang bisa membelah laut ketika dikejar oleh Fir'aun. Ya. Ibrahim dipanggang di api. Ya. Tidak terbakar dengan doa ya narukuni bardan wasalama ala Ibrahim. Jadi ibu kalau kepanasan kesiram air, kena api, baca doanya itu. Pegang. Ya narukuni ala Ibrahim bardan wasalama. Ya Allah, jadikan api ini adem, dingin. Makanya Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Anteng aja Bu. Bingung tuh raja. Kok dibakar malah tenang aja menikmati Bu. Diam aja di atas api. Karena dengan mukjizat dari Allah itulah dia dipanggang di api. Dia tidak akan merasa panas. Nabi Nuh dia diperintahkan membuat kapal. Bikin kapalnya di dalam hutan Ibu. Dicemooh oleh pasukan-pasukan anak-anak muridnya. Orang-orang kafir bilang gini, Nabi gila katanya. Sudah gila bikin kapal di tengah hutan. Mau berlayar di mana? Apa kata Nabi Ibrahim? Aku sami'na wa atokna. Aku diperintahkan, aku dengar, aku kerjakan. Maka selesai kapal itu. Ini 10 Muharram kejadiannya ini Bu. Hari Asyura ini. Ya. Yang saya cerita hari Asyura ini. Sudah rapi perintah Allah. Masukkan semua orang-orang yang sudah beriman kepada aku. Sudah mengikuti ajaranmu. Semua naik termasuk binatang-binatang berpasang-pasangan Bu. Ya, naik ke dalam kapal. Orang bilang gila. Kenapa? Karena kapal itu cuma punya 1 pintu. Nggak ada jendela Ibu. Naik semua. Orang-orang yang menentang ajaran Nabi Nuh mengatakan sudah gila. Dari mana dapat oksigen? Di kapal ditutup Ibu. Sampai anaknya pun tidak mau ikut. Kata anaknya di dalam kapal di tengah hutan. Tidak ada laut. Tidak ada air masuk ke dalam kapal. Di pintunya cuma 1 dikunci. Bisa mati di dalam. Tapi yang beriman bilangnya aku ada Allah. Ketika sudah masuk semua. Tiba-tiba badai besar. Hujan besar. Badai besar, pohon tumbang semua hanyut Ibu. Ibu lihat kalau banjir bah di TV, ya kan? Rumah saja hanyut. Maka ketika itu sudah hanyut semua pohon-pohon, berlayarlah kapal itu. Anaknya naik ke Bukit Sinar dihajar sama badai itu. Itu Nabi Nuh. Yang selanjutnya Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati. Itu Nabi Isa. Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati. Belum lagi hebatnya dia bisa berbicara di hadapan orang-orang Yahudi. Aku ini Ruhul Kudus katanya. Aku anak Allah. Aku ciptaan Allah. Yang dilahirkan dari ibundaku Maryam. Yang tidak pernah disentuh oleh orang lain. Orang laki. Tapi aku dari ruhnya Allah. Nah, makanya dipakai bahasa ini Bu. Bahasa Ruhul Kudus ini dipakai oleh orang-orang Nasrani. Padahal Ruhul Kudus itu bahasa Arab Ibu. Ruh. Kudus kudsi. Suci. Ya Kudus Asmaul Husna. Ruhul Kudus artinya ruh yang suci. Yang tidak disentuh oleh orang laki. Tiba-tiba Siti Maryam hamil. Gak pernah dia dilihat oleh orang. Nabi Zakaria yang selalu mengantarkan makanannya Ibu. Saudara dari Imron. Nabi Imron itu ayah dari Siti Maryam.
Kalau taruh makanan maka dia gembok ibu pintunya dari luar. Tapi ketika Nabi Zakaria antar makanan sudah ada di meja bu, tersedia. Bingung dia, dari mana ini makanan? Apa kata Siti Maryam? Dari Allah. Apa doanya Siti Maryam sehingga dia tidak pernah kurang makanan bu? Doanya, Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i wal ard. Bu, ya Allah turunkan makanan dari langit. Nah itu doanya Siti Maryam bu, ada di dalam Al-Quran. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, yang terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita sudah tidak ragukan lagi ya, mukjizat daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibu, ketika kita ingin husnul khatimah, yakinkan akidah kita bahwa kita beriman kepada Allah. Kita minta kepada Allah diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Maka orang yang kepengen husnul khatimah adalah beriman kepada Allah, percaya dengan ajaran Nabi. Maka insya Allah kita setiap habis sholat kita membaca doa husnul khatimah ini. Atau ibu suka kenal, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah, jadikan kami di akhir hayat kami husnul khatimah. Makanya doanya tadi, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Itu yang pertama. Yang kedua ibu, mintalah agar kita diberi kesempatan taubat sebelum wafat. Ya, jadi kita mohon kepada Allah diberikan taubat sebelum kita kematian. Bagaimana bisa akhir hayat kita, kematian kita ini diterima taubat kita kalau kita nggak pernah kenal Allah, kalau kita nggak pernah mengaji, kalau kita nggak pernah baca Quran, kita nggak pernah baca sholat? Ibu nggak mungkin dibimbing seperti itu. Makanya doanya ibu-ibu sekalian, ayo sama-sama, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Ya Allah, berilah aku rizki taubat nasuha sebelum mati. Nah ini bu, ya. Jadi ibu-ibu sekalian, kita mohon kepada Allah sebelum kita menghadapi kematian, kita diberikan taubat. Maka taubat akhir itulah yang diterima oleh Allah. Tapi taubatan nasuha, bukan taubat sambal pedes. Hari ini makan pedes nih, aduh kapok ini pedes, besok makan lagi. Nah tidak. Jadi kita kalau udah kita beristighfar ya, Astaghfirullahalazim, astagfirullah. Nah itu istighfar biasa. Kalau bisa ibu pakainya dengan sayyidul istighfar. Hafal? Hafal ibu? Hafal ya? Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sona'tu abu'u laka binikmatika alayya wa abu'u bidambin faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Nah, ini banyak, ada di Yasin, ada apa ya. Ini habis sholat ibu baca 70 kali. Kata ibu banyak amat. Saya ketelatan ke kantor yang begini nih. Ibu, kan kita kepengen wafatnya diterima dengan taubatan nasuha. Kesempatan mana yang kira-kira ibu banyak waktu? Mungkin habis maghrib, mungkin habis isya. Kalau subuh ibu mungkin sibuk dengan sarapan anak kita, sibuk dengan sarapan suami kita. Cari waktu yang senggang, bacanya habis sholat dengan membaca sayyidul istighfar. Kalau ibu bacanya hanya
Astagfirullahaladzim. Bagus, tapi belum mantap. Tapi kalau ibu baca Sayyidul Istighfar yang tadi, ibu dalamkan, ibu resapi di dalam kolbu, insya Allah ibu di akhir hayat ibu dalam keadaan wafat sudah taubatan nasuha. Amin ya rabbal alamin. Nah ini bu, ya. Jadi yang namanya pelajaran, yang namanya amalan, yang namanya zikir, kalau kita tidak biasa setiap hari kita baca, bagaimana kita bisa seperti itu? Jadi luangkan waktu kita supaya kita di akhir hayat kita, sebelum kita kematian, kita tidak tahu ibu, naudzubillah, mungkin kita naik mobil tiba-tiba ya bu remnya blong, kan bisa saja. Jadi lafaz yang biasa kita ucapkan, ucapan daripada kalimat-kalimat zikrullah, ibu di mana saja kematian itu, maka ibu dalam keadaan ucapan yang baik. Belum lama kita lihat di Cibubur, ya, turunan lampu merah. Berapa orang? 16 kendaraan bu, yang merosot bisnya. Coba. Kalau ibu tahu bakal kecelakaan, mungkin ibu nggak pergi, ya kan bu? Belum lagi di Cipularang, belum lagi di Serang, belum lagi lagi senang-senang naik odong-odong tuh, ya, ditabrak. Kan kita nggak tahu kematian, karena kematian itu tanpa salam, tanpa pemberitahuan. Kalau pakai pemberitahuan, mungkin ibu tidak jalan. Oh, ibu nanti bakal mati, ditabrak, disamber kereta misalnya. Nggak ada yang pergi ibu, tapi mau tanpa salam. Jadi kapan saja Allah mau jemput, itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, sudah tertulis ketika hamil orang tua ibu 4 bulan 10 hari. Itu rahasia bu. Kadang-kadang yang mau meninggal dunia ngomong, kita yang dengar nggak percaya. Saya kejadian ya dengan ayah saya. Habis sholat isya, dia bilang besok anak-anak kumpul di rumah. Itu malam Jumat bu. Besok kumpul di rumah pagi. Ba'da subuh udah berangkat ke rumah sini, ke rumah ayah katanya. Kumpul. Jam 9 mandi dengan air kembang, langsung sholat Jumatnya di Masjid Tanah Abang. Saya tinggal di Tanah Abang dulu bu. Di situ berjamaah Jumat semua. Saya yang ditelepon. Saya bilang ayah besok kita mau ngambil rapot, pembagian rapot ya, mau ambil rapot dan insya Allah kita persiapkan karena kita liburan, kita sudah siap mau ke Bali. Udah nabung lama itu bu, mau ke Bali. Ceritanya udah beli tiket, itu nabungnya udah lama, berapa tahun, ada kali 5 tahun dengan adik-adik saya. Saya tuh 10 bersaudara bu, saya nomor 1. Jadi itu nabung kira-kira 5 tahunan lah supaya bisa liburan ke Bali. Udah pesen tiket semua. Apa kata ayah saya? Nggak usah berangkat, nggak usah berangkat. Pokoknya besok habis subuh kumpul di sini. Itu hari Jumat ibu. Saya ke Bali juga ada kampung Islam di sana ibu, ada pesantren ya. Jadi sambil kita menikmati daripada kebesaran Allah ya sambil liburan, tapi kita datengin pesantren di sana. Ayah saya ngotot. Saya bilang begini, ayah ini kayak besok mau mati aja. Saya bilang begitu bu. Wallahu alam. Ayah saya bilang begitu bu. Sebenarnya dia sudah tahu kalau dia mau mati. Cuman dia tidak bilangin ayah ini kata Allah mau besok mau mati gitu ya bu. Karena ngomongnya cuma pokoknya besok kumpul di sini. Apa yang terjadi? 5:30 saya dapat telepon dari adik saya. Nangis-nangis. Ayah sudah tidak ada. Masih pegang tasbih bu. Dia masih wirid habis sholat subuh. Kan subuh tuh waktu itu sekitar jam 4, 10 menit lah ya. Kalau sekarang subuh jam 5 kurang 12 ya. Udah siang sekarang. Itu dulu jadi 5:30 saya dapat kabar. Ayah saya masih pegang wirid, jadi tasbihnya masih di sini. Baru kita paham.
pantas tadi malam disuruh. Itu. Makanya kita kepengen kematian itu kita sudah diterima taubat kita. Bagaimana supaya kita diterima taubat kita? Yaitu tadi kebiasaan. Kebiasaan baca Quran. Usahakan habis sholat ibu baca Quran. Walau hanya kata Nabi 100 ayat. Aduh banyak amat 100 ayat. Ibu kan udah aduh melulu. Pakai taktik ibu. Pakai ilmu. 100 ayat. Tiap habis sholat banyak amat. Pakai teori, pakai taktik, pakai ilmu. Saya tanya Yasin berapa ayat? 83 ayat. Ya Bu? Ibu baca Yasin, tambahkan yang 17 ayat surat pendek. 100 ayat selesai. Itu namanya pakai ilmu Bu. Jangan ibu mikirin dari ayat pertama Suratul Baqarah, waduh 100 ayat. Belum dibaca ibu udah liatin aja lembarannya. Banyak amat ya. Kayak taktik Bu. Tidak apa-apa tiap habis sholat ibu baca Suratul Waqiah. Berapa ayat? Ya? Ayo berapa? Suratul Muluk berapa ayat? Nah gacoan-gacoan itu kita baca ibu surat-surat pendek. Ar-Rahman ya. Suratul Waqiah, Suratul Muluk. Surat Yasin udah gacoan kita, bang kita baca tiap malam Jumat. Suratul Kahfi 105 ayat, cukup Suratul Kahfi. Selesai, ilmu dipakai ibu. Makanya kalau kita membaca Al-Quran, kalau bisa pakai yang 1 juz Bu. Yang isinya 30 juz. Segini. 200.000 harganya. Baju 200.000 beli. Kalau ibu baca Quran yang pakai Quran yang tebel, baru ibu lihat tebelnya aja udah enak. Ibu, udah enak duluan. Udah berat duluan. Maka bacalah dengan Quran yang 30 juz. Yang 1 juz isinya. Ambil dua piece, itu 2 juz. 1 juznya 9 lembar yang besar-besar tulisannya Bu. Itu nikmat terus ibu. Makanya kan saya bilang, saya hanya tahadus bin nikmah, bukan riya. Saya tahadus bin nikmah tiap habis sholat ibu, subuh, zuhur, asar, maghrib. Walaupun saya di mobil ya, itu paling sedikit tiap habis sholat 1 juz. Berarti 1 hari kan 5 juz. 6 hari saya khatam Quran. Ini. Kalau saya di rumah, saya sediakan air begini. Habis 1 juz saya tiup. Saya minum. Ini yang bikin saya sehat. Alhamdulillah nih pandemi sudah mulai berjalan ibu. Selesai. Walaupun kita tetap protokoler ya Bu ya. Bayangkan 2,5 tahun saya nggak ceramah. Anak yatim mesti makan. Berapa pesantren saya kelola. Jual mobil, jual rumah. Nggak ada pemasukan ibu. Kan semua harus dicari. Dagang juga dagang kemana? Online Bu. Tidak seperti dagang kelihatan. Ke pasar aja kita takut. Ya kan Bu? Kondangan enggak. Pernikahan kalau memang jodoh udah datang. Anak saya cuma 15 orang dihadiri ibu. Yalah udah jodoh mau bilang apa? Gak boleh. 7 besan 7 saya. Yang 1 penghulu ibu. Mau bilang apa? Waktu anak saya itu. Ya. Nah. Seperti itu. Nah sekarang alhamdulillah udah 12 taklim lah saya dibuka tuh. Ngajar saya di Jakarta. Udah bersyukur alhamdulillah. Coba. Apa yang membuat saya terpenuhi walaupun dengan cara menjual? Biar kita niat jual kalau nggak laku gimana Bu? Ya kan Bu? Mau jual mobil kalau nggak laku gimana? Nggak ada yang beli. Jual makanan kalau nggak laku bagaimana? Minta kepada Allah. Supaya bisa menghidupi 700 anak yatim saya. Walaupun dengan jual mobil, jual rumah ibu. Jual perhiasan. Anak ini mesti makan. Anak nggak ada cerita pandemi ibu. Kemarin minyak goreng hilang.
Heboh ibu-ibu. Tapi hikmahnya apa? Kita sehat, kita tidak menggoreng. Serba rebusan kita makan. Jadi semua ada hikmah yang baik kalau kita ingin kenal Allah. Makanya kita berdoa kepada Allah, semoga akhir hayat kita sudah taubatan nasuha, minta ampun segalanya. Yang ketiga, doa penjemput surga. Ini sampai jam berapa nih? 3 lagi ya. 3 lagi ya Bu. 5 penjemput surga. 3 lagi. Mintalah agar hati kita ini ditetapkan di atas agama kita. Jadi jangan kita ini sampai melenceng menjadi orang kafir Ibu. Minta kepada Allah hati kita ini lurus kepada Islam, istiqomah. Mau apa lagi? Mau dirayu sama teman, kan saya bilang banyak setan berbentuk manusia. Tidak gampang Bu ngaji malam ini. Godaannya banyak amat. Kata teman, udah lihat sinetron belum, lagi seru. Tuh. Itu setan berbentuk manusia. Yang satu lagi bilang, sore tadi nih telepon ibu atau WA, ntar malam mau nggak kita ke Lipo? Ini lagi promo banyak loh 17 Agustus. Bu, mau 17 Agustus banyak banget katanya. Terus kata ibu yang udah istiqomah nih, alah biarinlah aku besok aja deh. Tapi kalau ibu tidak istiqomah, ibu bilang apa? Oh iya juga ya. Ya udah deh, ntar kita berangkat habis maghrib ya. Ini iblis, setan berbentuk manusia, menggoda, menggerogoti kalbu ibu supaya ibu tidak istiqomah, supaya melenceng dari Islam. Oleh karena itu, ini harus kita siasati, harus kita persiapkan. Dengan doa apa? Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, wahai sang pembolak-balik hati, tetapkanlah hatiku pada agamamu. Jadi ibu doanya Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jadi hati ini istiqomah. Ya Allah, engkau yang tukang bolak-balik hati. Jadikanlah hati ini condong, cinta, lurus kepada agamamu. Kapan ibu baca tahiyat terakhir? Sujud terakhir tuh Bu. Ya. Ibu kalau sholat sujud terakhir, baik sholat 2 rakaat atau sholat 3 rakaat atau sholat 4 rakaat, ibu ketika sudah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, ibu baca Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Minta kepada Allah dalam sujud itu supaya hati ini tidak bolak-balik, istiqomah. Teman mau ajakin ke Lipo masa bodoh. Nih, teman nggak beres Bu, teman nggak puas, apa dibilang? Kan nanti juga masih bisa ngaji lagi katanya. Bulan depan kan ada pengajian lagi katanya. Bu, kata ibu apa? Iya, kalau bulan depan umur saya sampai. Ya kan Bu? Emang kita tahu tuh bakal bulan depan kita ngaji? Belum tentu. Makanya kita harus istiqomah. Ya, hati ini lurus supaya kita tidak terpengaruh dengan teman. Ya, teman itu dalamnya setan, iblis. Ya, ngajian siang digoda lagi. Jangankan ibu yang mau diajakin ke mall, lagi sholat aja digoda Bu sama setan, sama iblis. Iya Bu, ibu udah Allahu Akbar, sebelum takbir ibu usolli ya fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sholat tenang, tahiyatul awal tenang, naik
Kira-kira udah rakaat ketiga keempat nanya 3 apa 4 ya Bu, digoda kita Bu. Kenapa? Karena memang janji ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah, iblis disuruh sujud, dia tidak mau. Apa dikatakan? Adam tercipta dari tanah lumpur yang kotor, saya tercipta dari api. Maka dia cuma minta kepada Allah, apa permintaanmu ya iblis? Kata Allah, 1 permintaanku ya Allah, tolong panjangkan umurku sampai hari kiamat. Dikabulkan sama Allah, makanya tidak ada kuburan iblis. Digoda, aku akan goda cucu Nabi Adam sampai ke aliran darah. Nah makanya ibu lagi sholat 2 apa 3 ya, 3 apa 4 ya, yang sholat subuh digoda, tadi baca kunut apa enggak ya. Nah ini Bu, makanya inilah doa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Engkaulah maha yang pembolak-balik hati, luruskanlah daripada hatiku kepada agamamu. Ya, itu yang ketiga ibu. Jadi artinya istiqomah. Istiqomah ini dengan perbuatan juga, tidak sekedar hanya doa, belajar, merubah, punya niat. Semua itu harus niat ibu. Dari siang ibu dan niat, nanti malam ada pengajian. Yang kerja saya pulang supaya cepat-cepat sebelum maghrib udah di rumah, kan begitu. Pengen ngaji, apalagi nih Lailatul Ayam, rajanya malam. Ada aja itu. Suami lah bilang minta bikin nasi goreng. Itu godaan ibu. Kira-kira bagaimana nih? Ngomonglah yang baik. Pak, malam ini jangan nasi goreng dulu ya Pak ya. Nasi yang ada aja mama ini udah masak. Masakan kesukaan papa. Nasi gorengnya besok, kan besok nggak ada pengajian. Sekarang mama mau ngaji ini habis sholat isya. Dengan ucapan yang lainah, yang latifah, yang penuh cinta. Kata suami, oh di pengajian mah. Iya di Masjid Baitul Izzah. Nah kan gitu. Penceramahnya siapa? Haji Nikmatul Husna dari Binong gitu ya. Orangnya kecil loh Pak gitu. Ya kan ibu suka cerita kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu suka cerita, pasti cerita kan? Cerita. Suami tanya, penceramahnya siapa? Dari Binong, orangnya kecil loh Pak. Nggak apa-apa saya dibilang begitu. Nggak dosa Bu. Ya, saya nggak marah, orang saya nggak denger kok. Nah, jadi ibu cerita, nanti ini pulang ibu diceritain lagi. Itu tadi membahas apa, judulnya apa, ibu ceritakan lagi. Nah kalau yang ngajinya di pengajian, di taklim, di masjid tidur, ditanya sama suami, "Ma, tadi pelajarannya apa?" "Banyak deh." Main banyak aja. Banyak apa? Orang mama tadi tidur nggak dengerin. Kan ada yang begitu ibu, ya. Tapi ibu tidurnya saja dapat pahala loh Bu. Duduk di pengajian ibu saking letihnya di kantor atau letihnya di rumah, ke pasar, masak, sambil mesin cuci, nyapu, ngepel. Aduh perempuan luar biasa pahalanya. Luar biasa. Tapi asal ikhlas, istiqomah. Jangan ibu pulang suami baru minta air aja ibu dibilang gini, "Papa ini gak tahu apa lagi, saya capek." Udah air aja ada di tempat situ, bikin sendiri. Gak tahu dari pagi udah. Itu luar biasa wanita. Jadi wajar Bu kalau kita ini ya disanjung oleh suami dengan bahasa yang indah, dengan bahasa cinta. Masya Allah, penghuni surga banget itu. Tapi jangan disebut-sebut melulu. Itu cucian siapa yang cuci? Itu masak siapa? Aduh, hilang pahalanya begitu. Nggak tahu apa dari pagi udah capek gitu. Nah, ini keluhan. Berbuatlah keikhlasan di dalam rumah ibu, ya, di dalam rumah. Jadi istiqomah ya muqallibal qulub. Yang keempat ibu, mintalah hisab yang mudah pada akhir ya Bu ya, waktu sholat. Jadi minta hisab itu di dalam sholat itu.
supaya hisabnya ringan. Artinya yang menghitung pekerjaan kita di dunia adalah Allah. Dihisab ibu nanti, dihitung, ditanya semua. Ketika pertanyaan kubur, 3 langkah orang mengantarkan jenazah kita pulang ke rumah. Maka malaikat Munkar dan Nakir ya sudah bertanya, man rabbuka? Ibu beriman, ibu kenal Allah, ibu akan menjawab Allahu Rabbi. Pertanyaan nomor 1 ibu bisa jawab, maka seterusnya ibu akan bisa jawab, karena ibu beriman kepada Allah. Munkar Nakir bertanya, man rabbuka? Allahu Rabbi. Nikmatnya bukan main. Wa man nabiyuka? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man imamuka? Al-Qur'anul Karim. Man ikhwanuka? Wa bil mu'minina ikhwana. Jawab tenang semua. Tapi ketika pertanyaan nomor 1 ibu tidak bisa jawab, malaikat Zabaniyah yang dalam neraka. Malaikat Zabaniyah itu besar, tinggi, lebar, Bu. Sayapnya, besarnya dulu nih, tingginya dulu. Wa tuluhu minas sama'i wal ard. Tingginya dari langit ke bumi. Sayapnya ya, minal masyriq wal maghrib, dari timur ke barat tuh sayap. Kukunya panjangnya 800 meter. Itu kukunya si Zabaniyah. Warnanya hitam, lebih hitam, baju saya hitam, lebih hitam. Paling jelek, paling serem. Maka ketika man rabbuka nggak bisa jawab, dia sudah bawa palu dari dalam neraka, pentung kepala kita, teng, masuk 800 meter ke dalam bumi. Dicongkel lagi sama kukunya, naik ke atas lagi, man rabbuka, tidak bisa jawab, dipentung lagi. Sampai kapan? Hari kiamat. Itu baru pertanyaan nomor 1. Belum apa-apa, belum dihisab yang mana-mana. Cuman pertanyaan Munkar Nakir nomor 1. Man rabbuka? Karena kita tidak beriman kepada Allah, tidak pernah ngaji, tidak pernah silaturahim, tidak pernah sedekah, tidak pernah berbuat baik. Man rabbuka tidak bisa dijawab. Malah maka Zabaniyah akan pentung kepala kita sampai masuk ke dalam bumi 800 meter, dicongkel lagi dengan kukunya, naik ke atas, tanya lagi, man rabbuka, pentung lagi sampai hari kiamat. Kapan kiamat itu? Kita tidak tahu, Ibu. Inilah pentingnya kita ngaji. Kita mohon hisab di hadapan Allah. Ringan, nggak ada hisab. Makanya yang paling gampang orang miskin, Ibu. Orang miskin tidak punya harta, apa yang mau dihisab? Yang paling berat orang hartanya banyak, tanya panjang, Bu. Dari mana rumahmu? Dari mana mobilmu? Dari mana simpananmu? Dari mana depositomu? Dari mana perusahaanmu? Tanyanya panjang. Ya orang miskin ditanya apa yang mau ditanya? Orang rumahnya aja ngontrak. Rumahnya di kolong jembatan. Nih, Bu. Makanya kalau kita kepengen hisab kita ringan, ya itu tadi ilmunya harus tahu, ngaji, belajar, rajin. Jangan ikutin iblis, jangan ikutin setan. Setan yang berbentuk manusia menggoda kita ketika kita mau ngaji. Berapa penduduk Arafah? 150. 350 yang ngaji segini. Ayo. Bu. 350. Yang ngaji nggak ada 10%. Nah, kenapa seperti itu? Karena mengaji itu sulit, Ibu. Ya, kalau belum doyan nggak dimakan. Ibu siapkan makanan macam-macam. Kalau nggak doyan dimakan nggak? Padahal di sini perumahan Islami ini berpedoman, ya Bu. Artinya silaturahim, ya kan? Berarti yang cinta ngaji kan baru segini. Ya ustazah biasa, ada itu biasa memang. Bukan luar biasa. Yang jadi luar biasa yang datang nggak ada. Itu baru luar biasa.
Kalau 350 yang ngaji segini, Bu. Ada nggak 40 nih? 30-an ya? 20? Enggak lebih. 30 lah. 1, 2, 3, 4. Nah, coba. 10% ini, Bu. Tapi saya katakan alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita bisa bikin pengajian, Ibu, sebulan sekali kan? Sebulan 2 kali. Alhamdulillah. Masih ada yang mau ngaji. Ini wakil calon surga. Nggak gampang loh, Bu. Ada yang diajakin ngaji, jawabnya insya Allah ya. Ada lagi yang ditanyain WA, Bu, ntar ada pengajian, insya Allah ya. Saya PR-nya banyak. Ada yang di pengajian saya kalau malam nggak bisa, Ibu, capek, diganti pengajian pagi. Pagi lain lagi ceritanya, cucian banyak gitu ya, Bu. Setrikaan banyak. Yang pulang ngaji pagi udah pulang, ditanya, Ibu udah setrika belum? Ibu udah nyuci belum? Saya kalau pagi repot ganti habis zuhur. Habis zuhur bilangnya apa? Habis makan ngantuk bener. Macem-macem. Habis asar diganti lagi bilang, aduh kalau sore saya akan masak karena buruk pada pulang semuanya. Terus kapan jadinya? Makanya nggak usah tanya mereka, Ibu. Bikin jadwal mau malam Jumat malam. Dah gitu aja. Datang syukur, nggak datang udah. Untung buat dia, rugi buat dia, Ibu. Ibu datang, Ibu yang untung. Nggak usah peduli sama mereka. Kita jadi jamaah jangan seperti pedati. Pedati harus didorong. Kalau nggak ada yang dorong, pedati itu nggak jalan, Ibu. Kalau pedati jalan sendiri ada kuntilanak. Ada pocong tuh, Bu. Nah itu ya. Jadi syukuri. Ibu bisa ngaji, ini adalah rezeki. Ibu bisa sholat adalah rezeki. Jadi rezeki bukan bentuknya duit saja, Ibu. Ibu bisa sodako adalah ibu dapat rezeki, ibu bisa bersodako. Artinya rezeki kenikmatan. Ibu bisa silaturahim ke rumah saudara, itu rezeki. Belum tentu saudara yang lain bisa datang ke rumah dia. Jadi rezeki itu bukan bentuknya uang saja, Ibu. Ibadah kita bisa ibadah itu rezeki. Kita bisa silaturahim itu ada rezeki. Kita bisa berbuat baik itu adalah rezeki. Maka nikmati rezeki itu. Wahayatika qabla mautika. Selagi hidup sebelum datangnya mati. Yang terakhir, Ibu, yang kelima. Yang berapa? 4, 5. Yang kelima kan? Mintalah surga pada pagi dan siang, ya. Jadi minta, Ibu. Doanya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal jannata wa ajirni minan nar. Ya Allah, ya. Minta, Ibu. Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga. Jauhkan kami dari api neraka. Jadi minta kepada surga, jauhkan daripada api neraka. Nah ini Ibu-ibu sekalian. Jadi kita minta jauhkan dari azab kubur, dari azab api neraka. Kalau kepengen jauh, ya mengkaji. Al-Quran itu tidak ada yang kurang. Seluruh ilmu ada di situ. Seluruh persoalan ada di dalam Al-Quran. Ibu stres buka Quran. Ibu dapat nikmat buka Quran. Ibu gelisah buka Quran. Ibu sakit buka Quran. Baca Al-Fatihah. Kaki ibu sakit. Nih kalau yang udah berumur ya. Misalnya sini sakit nih, ya. Dengkul. Ibu pegang ke dengkul ibu. Duduk di kursi, ibu pegang. Ibu baca Al-Fatihah. Ibu pegang, ya Allah, angkat penyakitnya di dalam lutut ini agar kami bisa berjalan menuju ibadahmu. Baca Al-Fatihah, doakan. Kalau bahasa Arabnya khususan ila ruhaniyati, sebutin nama ibu, binti ibu, atau ibu bahasa Indonesia, ya Allah, sembuhkan saya yang bernama ini, binti ini. Binti ibu tahu nggak? Kalau ibu nggak kenal bapak ibu tuh keluarnya dari kolong.
Ada lo ngaji saya tanya, Bu maaf Bu, nama ayah saya lupa. Allahu Akbar. Nama ayah lupa ibu. Nah baca Bu, terus tiup. Ini saja doa saya Bu. Saya udah mau masuk 64 tahun. Coba, udah tua, tapi saya nggak mau dibilang tua. Ya, kenapa? Kalau kita bilang tua, kayaknya tua banget itu loh Bu. Jangan, ya. Ibu kalau tidak ada kegiatan maka membuat buntu otak ibu. Ibu kalau tidak ada gerakan maka membuat loyo tubuh ibu. Makanya harus gerak. Jangan semua, Bi. Minum aja yang ambilin nih Bibi. Makan aja yang sendokin Bibi. Buah aja yang kupasin Bibi. Terus kapan tangan ini bergerak ibu? Ini kiat sehat loh ya. Ini kiat sehat. Pembantu hanya menolong kita, bukan segalanya. Bayangkan ketika pembantu itu pulang kampung. Apa ibu suruh panggil dari Jawa? Bi, mbak, tolong dong aku belum masak nasi. Sekarang masak nasi tidak seperti dulu ibu. Aron dulu ya bu. Baru ditanak atau dilangseng. Sekarang kan nggak masuk magicom tek. Tolong selesai. Mateng. Kurang apa kita nikmat ini? Ada panti ajaib ya bu. Panci ajaib bikin nasi uduk. Airnya mendidih, santannya mendidih, masukin beras. Aduk bu ya. Sampai dia mendidih lagi tutup, matiin. Mateng tuh ituan. Apa? Nasi uduk. Ya saya juga pakai panci begitu. Bikin nasi kebuli sekarang gampang kok. Nah kalau ibu segalanya suruh orang, suruh pembantu, maka ibu nggak akan gerak, maka ibu akan sakit, maka ibu akan buntu otaknya, memorinya akan turun, akhirnya lupa, pikun. Umur 50 udah lupa, pakai kacamata di sini dicariin. Nih Bu. Makanya ketika pandemi 2 tahun setengah ibu, saya cari kegiatan. Pesantren saya gali-gali pohonnya. Benar Bu. Saya banyak gerakan, saya jalan. Kenapa? Supaya saya tidak sakit. Bayangkan kalau kita 2 tahun setengah kemarin itu, ya Allah gak ada kegiatan Bu. Apa gak stres? Saya stres, buka Quran. Itu aja udah. Yang paling nomor 1 lagi, hati ini bersih. Gak usah pikirin orang Bu. Gak usah pikirin tetangga ganti mobil, kredit, masa bodoh dia yang bayar. Ya Bu. Ini kadang-kadang kan kita kepo. Udah denger belum? Kan motornya baru tuh. Ya elah. Saya cuma mau ngajak ibu. Mengajak ibu ini untuk berbagi dan untuk apa ya? Merenung. Ketika ibu datang bulan korban, yang satu nyaut, aduh saya kan udah korban tahun kemarin, katanya. Saya banyak urusan Bu. Korban itu bukan sekali, seumur hidup. Bukan sekali korban itu, seumur hidup. Caranya bagaimana? Yang punya gaji, tabung sebulan 300.000. Setahun 3,6 udah bisa ikut sapi. Bu. Saya bandingkan lagi. Waduh Ustazah nggak bisa. Cicil motor 2 tahun bisa. Bu. Cicil mobil 4 tahun bisa. Sebulan jutaan loh yang cicilan mobil tuh. Menurut mereka cerita kepada saya. Kok korban nggak bisa? Ada lagi. Ini udah akikah belum? Belum Ustazah, duitnya belum ada. Ganti TV bisa cicilan 500.000. Akikah dari umur 0 hari, 7 hari sampai sebelum balik. Waktunya panjang. Akikah sampai anaknya mampus, bukan mati lagi. Enggak bikin akikah, coba. Kenapa? Tidak peduli dengan Allah, tidak peduli dengan ilmu. Banyak yang akikah tidak mau. Ulang tahun besar-besaran. Korban gak mau, padahal kredit motor sebulan 1.200.000 dia bisa ibu. Gaji UMR 4 juta.
zakatnya 100.000 sebulan ibu. Jatuhnya kepada infak. Kalau zakat harus ulang tahun setahun. Tapi kalau kita tunggu setahun, duitnya udah banyak, sayang lagi zakat. Makanya tiap tahun kita keluarkan 4 juta 2,5%, hanya 100.000. Ibu masih punya 3,9 juta. Apalagi yang gajinya lebih besar. Masa berkorban tiap tahun gak bisa? Ini kenapa? Karena malas dengan ilmu, mengamalkan ilmu, karena jauh dengan Allah. Padahal orang yang menjalankan perintah Allah tidak akan miskin. Nih, jadi belajar dari malam ini, mumpung lebarannya baru bulan Juli kemarin, nabung mulai Agustus ini. 300.000 simpen. Setahun ibu udah bisa 1 jiwa 3,6 juta. Patungan sapi 7 orang. Atau beli kambing sendiri 3,6 juta. Dapat ibu kambing. Jadi semua bisa kalau kita mau dari apa? Hati. Jangan kita berpikir, saya tahun kemarin udah korban kok, udah sekali aja. Enggak begitu ibu. Terus masih banyak yang harus kita berikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Anak saya tinggal di perumahan Blasem ya bu. Mungkin ada yang kenal kali ya, Pak Yudi namanya. Anak jenderalnya Pak Yoga Sugoma. Tinggalnya di sini. Nggak tahu apa di Arafah di Mina. Dia bikin perumahan ibu. Jadi pintu gerbang masjid dia bangun. Ya seperti sini dia bikin. Jadi pintu gerbangnya masjid dulu, sama Islami kan, masjid. Jadi perumahan Islami. Ada pengajian, alhamdulillah saya udah dipakai sama orang sana ya. Mereka manggil saya Jidah karena cucu saya manggil Jidah. Ini komplek-komplek perumahan seperti inilah yang harus kita kembangkan ibu. Tapi bukan hanya berkembangnya borjunya bu, hedonisnya bukan. Islamnya kita tampilkan, kegiatannya kita tampilkan. Kalau satu blok Arafah misalnya bisa korban sekian puluh sapi dari penduduknya, bisa bersodakoh Ramadan itu sumbangannya banyak, hebat kan. Sekarang kan apa-apa TikTok ya bu. Walaupun orang yang mainnya silakan saja, tapi hati. Nah ini sekedar renungan ya bu ya, sekedar renungan supaya apa? Supaya ibu jangan menjadi orang yang bakhil lagi, orang yang pelit lagi, orang yang malas lagi bersedekah. Karena Allah sudah titipkan rezeki lewat kita. Niat, ayo. Mumpung ada kesempatan, wahayatika qabla mautika. Ini saja ibu, 5 macam doa penjemput surga yang ibu terima malam hari ini, yang insya Allah mudah-mudahan bisa kita amalkan, bisa kita kerjakan. Amin ya rabbal alamin. Ada kesempatan mungkin sedikit yang mau bertanya silakan. Kalau memang masih ada waktu, nggak kemalaman. Ada nggak bu? Bismillah. Ada yang mau tanya nggak? Kalau nggak ada yang mau tanya berarti alhamdulillah. Pinter semuanya. Amin. Ada yang mau tanya silakan. Apa tanyanya lewat WA? Boleh ibu tanyanya lewat WA boleh. Ibu boleh catat nomor saya. Ya, 0817 13 9054. Bu Yuli juga tahu. Ini khusus buat jamaah. Ibu bisa tanya, kalau saya bisa jawab silahkan ya. Permasalahan apa saja. Cuman maaf kalau jawabnya lambat ya bu. Karena banyak yang nanya. Ini aja sepanjang jalan, aduh makanya saya bilang sama Bu Yuli, Bu mulain saja sebelum saya datang, saya masih macet. Di Binong tuh sekarang bu, kalau sore tuh sampai tengah malam tuh macet. Kenapa? Karena perumahan banyak. Ke arah sana tuh perumahan banyak.
Jadi kalau malam itu aduh bukan main macetnya Ibu. Baik, kalau tidak ada yang ada yang mau tanya silakan. Baik, sangat bagus pertanyaannya. Apakah kita baca Quran itu mengejar jusnya yang banyak atau ma'rifatnya atau artinya? Dua-dua bagus Ibu. Kalau memang Ibu sudah pendalaman Al-Quran itu sudah bagus, usahakan satu ayat satu arti. Kan saya sudah utarakan begitu. Satu ayat satu arti, maka Ibu punya terjemahan. Sekarang yang 30 juz itu satu juz satu ayat satu arti ada. Jadi Ibu satu ayat Ibu baca artinya. Tapi bukan hanya sekedar dibaca, tapi pendalaman isi dari Quran itulah. Tetapi kalau Ibu punya niat, aduh saya mau kejar supaya saya bisa khatam, silakan, nggak masalah Ibu. Ya, tinggal kitanya mengaturnya bagaimana. Memang yang kita baca itu minimal kita harus tahu artinya. Itulah belajar namanya. Jadi satu ayat satu arti, satu ayat satu arti, begitu Ibu. Nah, lain halnya orang yang sudah memang mengamalkan, ya, kejarlah target itu. Tapi Ibu mau tergan, aduh saya kepengen dekat dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu dain dawa. Balik lagi, kalau kita hanya mengejar ma'rifatnya, yang tadi saya bilang, Ibu lagi tidak tenang. Ibu lagi gelisah, ya. Nabi bilang apa? Buka Quran. Apakah ketika gelisah itu kita terus baca? Artinya kan enggak dong. Kita baca Qurannya dong, ya kan? Apa yang bikin tenang kita nih? Nawiru buyutakum bitilawatil Quran, kata Nabi. Hiasi rumah kamu dengan cahaya Al-Quran. Jadi tergantung kondisi sekarang. Kita lagi gelisah, lagi bingung. Nggak ada perpecahan kecuali lewat Al-Quran. Cerita sama teman lagi enak, nggak enak diceritain Bu. Tapi kalau kita curhat dengan Allah, curhat dengan Al-Quran, insya Allah hati Ibu akan tenang. Ayo buktikan. Buktikan. Sakit, pegang. Baca Fatihah saja. Mau 1 kali, mau 3 kali, mau 7 kali, yang penting ganjil. Usap, tiup. Ini Quran. Dain dawa, dia adalah obat. Yakin. Jangan kita baca Ibu jawab lagi, sembuh apa enggak ya? Ibu nanya, Ibu berarti enggak yakin dengan Allah. Nah ini ya. Jadi penjabaran itu sangat bagus. Kalau kita mengenal ma'rifatnya bagus. Orang kalau udah tembus ke ma'rifat, tingkatannya udah tinggi. Ya. Kalau kita main ma'rifat, kalau Ibu langsung mau ma'rifat senewan Ibu. Orang mau langsung ma'rifat senewan Ibu. Kenapa? Akidah kita belum kuat, syariat kita belum kuat. Kita mau menuju ma'rifat, waduh, berat Bu. Lain halnya Ibu sudah mendalami, udah mengenal, udah tahu siapa kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenalilah dirimu kalau engkau ingin mengenal Tuhanmu. Uang diri kita aja kita belum kenal. Aku yang pelit kita nggak kenal. Si Anu jahat ya, padahal dia rajanya jahat tuh. Si Anu pelit banget, padahal dia juga pelit. Maka dia belum kenal dirinya. Makanya kata Allah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenalilah dirimu kalau engkau ingin mengenal aku, kata Allah. Kenali diri kita. Ya Allah, aku nih males, masih males, sholatnya masih undur-undur ya, masih repot, masih senang dunia. Wajar, saya nggak pernah menyalahkan orang senang dunia. Ya Ustazah nggak tahu aja, saya banyak urusan makanya uangnya saya simpan. Oke.
Tapi apakah Anda bakal tahu uang yang disimpan akan menolong ibu? Apakah Anda tahu kalau uang yang ibu simpan tiba-tiba ibu meninggal dunia? Makanya kesempatannya harus balance, imbang bu. Hablum minallah wa hablum minannas. Waktunya kita kepada Allah ibadah, waktunya kita hablum minannas, kita membagi daripada harta kita, menolong saudara kita, terutama saudara-saudara kita yang susah, lingkungan kita. Ini marifat. Kalau orang belum marifat, sayang bu duitnya. Enak aja saya yang kerja, saya yang capek terus dibagi-bagi. Dan dia tidak tahu rahasia Allah. Ketika dia habis bagi, dia meninggal dunia, nikmat kan? Coba disimpan aja itu duitmu deposito di rumah, meninggal apa? Ya kalau anaknya beriman, kalau istrinya beriman, kalau keluarganya baik. Kalau enggak, waduh istrinya bawa kabur duit. Ya, kalau orang sini mah enggak ada yang begitu. Cakep semuanya. Saya problem banyak ibu, bukan problem saya. Ya karena saya banyak yang WA ya. Ada anak muda WA, ya nggak tahu dapat nomor saya dari mana. Saya kenal ibu ketika ibu ceramah di satu tempat begini-begini. Terus ibu memberikan nomor telepon, saya catat. Saya ingin tanya sama ibu. Saya punya mama, ayah saya meninggal katanya. Mama saya ketika ayah saya meninggal, terus mama saya kenalan dengan orang laki, hartanya diporotin. Ya, ibu. Sekarang kami nggak punya apa-apa, perusahaan sudah habis. Saya bersaudara 4. Saya rumah aja nggak punya sekarang. Saya berusaha kerja, saya bawa adik saya 3 katanya. Saya ngontrak bu, coba. Makanya kesempatan kita sekarang bukan besok. Wahayatika qabla mautika. Selagi hidup sebelum datangnya mati. Iblis itu pintar kemarin itu. Bayangkan seorang ibu yang tidak sayang kepada anaknya. Ada pepatah macan aja nggak makan anaknya ya bu. Harimau aja nggak makan anak. Tapi keadaan iman yang membuat dia seperti itu. Karena dia tidak mengenal Allah, dia tidak kenal dirinya. Karena dia tidak kenal dirinya, masa bodoh anak gue. Kasarnya begitu ya bu. Sampai dibilang mama, itu perusahaan mah. Udah kamu nggak usah ikut campur katanya. Tiba-tiba anak itu diusir dari rumahnya karena rumahnya dijual. Coba ibu bayangkan. Nah disinilah perlu pendalaman hati. Kepada siapa kita dekatkan? Allah. Allah yang akan bimbing kita. Lewat siapa? Baca Quran. Gak mungkin kita kenal Quran kalau kita gak punya guru. Ya kan? Makanya gurunya jangan YouTube sama Mbah Google. Kalau YouTube sama Mbah Google ibu gak bisa tanya, gak bisa dijawab. Ya kan? Lain belajar dengan guru. Nah ini. Yuk siapa lagi yang mau tanya silakan. Jadi Quran itu sangat bagus, ibu baca apa saja. Marifat boleh juga bagus ya. Asal kita memanfaatkannya lebih baik. Ada lagi yang mau tanya silakan. Udah ngantuk? Baik ya. Ya. Baik ibu, ya karena udah malam ya. Jadi ibu-ibu sekalian, sebelum kita tutup dengan doa, saya ingin mengajak kepada ibu-ibu. Barangkali ibu ingin menjadi donatur yayasan saya. Ya. Saya punya pesantren, terutama yang di Binong ya, ibu boleh sekali-sekali datang. Kebetulan kemarin waktu yang ada angin puting beliung beberapa waktu yang lalu, saya punya plafon pesantren itu ambruk ibu. Ya. Jadi saya berharap dari ibu-ibu dermawan ini ya entah mau jadi apa, mau jadi donatur apa mau sodako silahkan ya bu. Alhamdulillah saya terima waktu bulan Ramadan ya, karena kita baru ketemu ya. Bulan Ramadan saya terima sumbangan sodakoh dari ibu-ibu pengajian ya, yang lewat Bu Azhari dan Bu Yuli ya, untuk bukber anak-anak waktu itu buka puasa. Alhamdulillah saya terima 60 paket ya bu. Satu paketnya waktu itu beli sogil kalau nggak salah ya, gitu ya, buat bukber ya. Itu alhamdulillah saya terima kasih karena baru ini waktu itu sudah terima kasih dengan
Bu Yuli dan Bu Azhari saya sudah terima ya. Yang waktu saya ceramah sebelum Ramadan sudah saya uraikan kan waktu itu ya, alhamdulillah. Nah sekarang saya mengajak lagi kepada ibu, entah kapan, mau hari ini barangkali mau dikasih ya alhamdulillah, entah besok ibu boleh WA ke saya ya, ibu mau langsung datang ke tempat saya karena kita berbagi ibu, terutama kepada anak yatim, karena pesantren saya itu ada pesantren yatim tahfidz Quran dan itu mereka gratis ibu-ibu sekalian. Nah siapa yang menghidupi anak-anak yatim maka Nabi mengatakan akan dibangunkan rumah di surga ya. Jadi jangan lihat besarnya ibu, keikhlasan ibu saya bilang ya. Kapan saja ibu mau memberikan, saya sangat menunggu, saya sangat berterima kasih. Mudah-mudahan saya doakan ibu selalu berkah, amin. Mari kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Semoga ibu-ibu yang hadir pada hari ini Allah sehatkan badannya, panjangkan umurnya, berkahkan rezekinya, ilmunya manfaat dunia dan akhirat, anak keturunannya diberikan anak yang solihin. Ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalalika wa li 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa tamamal afiyah wa dawamal afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Yang salah adalah khilaf kebodohan saya, yang benar adalah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah